Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lareha berkatuh. Mudahan balia starus beh. Yang artinya apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi dengan saya Kang Irfan. Saya mau nanya nih, kalian pernah nggak dengar buaya selokan raksasa? Pasti belum kan? Tepat sekali. Kali ini kita akan ngerangkum film berjudul Aligator tahun 1980-an. Nah, jadi film ini menceritakan seorang petugas kepolisian dan seorang ahli reptil untuk mencari keberadaan seekor buaya raksasa yang mulai meneror penduduk setempat. Tanpa berlama-lama dan kalian belum juga pencet tuh tombol subscribe. Subscribe tekan sekarang agar kalian tidak ketinggalan video menariknya dari Kang Irfan, ya kan? Ayo kita gaskan. Ngupila tuh senak. Cerita akan diawali memperlihatkan gadis cantik bernama Marisa yang lagi asik lihat pertunjukan pawang buaya. Kita sebut saja beliau ini bernama Dodi. Emang meski sehebat dan sepandainya di bidang apa saja, kalau musibah telah datang tidak akan bisa kita hindari, waspadalah, kata Bang Napi. Lalu karena Marisa penyuka reptil, akhirnya dia membeli salah satu ternakan anak buaya untuk dipelihara di rumahnya. Beberapa minggu setelah dipelihara, orang tua Marisa pun mengamuk terhadap gadis kecil ini karena si bayi mungil buaya telah menyebabkan kotoran di beberapa pakaian ayahnya, sehingga reptil kecil ini dibuang di dalam kloset pembuangan pases, atau dalam bahasa kerennya kita sebut saja tahe. 12 years later, bisa aku bahasa Inggris, atau 12 tahun kemudian, scene pun diperlihatkan kepada seorang yang bernama Detektif Madison. Beliau dihadapkan dengan beberapa keadaan banyaknya tubuh manusia yang terpoteng. Entah apa yang menyebabkan hal tersebut, namun ini menjadi penyelidikan yang lebih diutamakan. Kemudian berpindah kepada kantor ilmuwan hewan. Di sana banyak terdapat animal gok-gok yang selalu dijadikan bahan uji coba. Ketika gok-gok ini meninggal, ya kan, si bapak ini selalu membuangnya di selokan, sehingga dapat kita ambil kesimpulan buaya di scene awal lah yang melahap semua bangkai pembuangan serta petugas kebersihan yang melintasi selokan ini. Dan pastinya tidak seorang pun yang mengetahui ada reptil berbahaya di dalamnya. Akibat dari banyaknya silaan konge, semua media pun geger dibuatnya. Sampai Madison pengen tuh cek lokasi membawa beberapa personil, namun semua banyak alasan seperti ditagih utang. Si anak muda bernama Kelly pun acung jari untuk pergi bersama Madison. Di saat itulah ada seorang bapak-bapak yang mungkin seumur 40-an. Beliau mengaku pembunuh semua kabar yang sudah beredar, namun semua itu tak lantas Madisonnya percaya, karena pada sejatinya di zaman sekarang banyak tikus berdasi yang berpakaian ala berbulu domba. Apa sih? Tibalah Kelly beserta Madison cek selokan yang menjadi misteri. Setiap lorong dan sudut terowongan disurvei dengan teliti, sampai ketika Madison berpisah dengan Kelly, terdengarlah suara yang aneh diimbangi hilangnya Kelly. You know St. Louis? Madison yang khawatir akan keadaan anak muda ini kembali cek segala lokasi meski jantung deg-degan seperti menunggu jawaban kejelasan dari sang pujaan hati. Asik. Jangkrik, dikira buaya, ternyata buaya darat. Setelah Kelly pegang tuh pentet, mereka pun melanjutkan perjalanan yang didahului anak muda bernama Kelly. Namun di persimpangan jalan dia pun bertemu buaya raksasa. Mereka berdua pun bukah-bukahan dikejar sang reptil, sampai akhirnya terpojok di sebuah lubang selokan yang tertutup dengan dimensi aspalan. Dan Kelly pun ya
Ya, setelah Kelly hilang oleh keadaan, Madison pun sudah tiba aja tuh di rumah sakit dalam keadaan tak sadarkan diri. Ternyata beliau seperti itu disebabkan karena tak kuat melihat anak buahnya koit. Dengan perasaan bersalahnya, dia pun langsung bangkit dan menuju rumah sang ahli reptil untuk menceritakan kejadian yang mungkin tak akan pernah dipercaya oleh orang lain. Setelah bertemu sang ahli reptil bernama Marissa, masih ingat kan kalian? Bocah yang di awal. Nah itu, ternyata benar apa yang diungkapkan Madison tidak sesuai dengan realitas ilmiah masalah perkembangan buaya, karena pada sejatinya aligator mustahil bisa besar di ruangan pembuangan. Media yang terus memojokkan Madison telah lalai dalam bertugas membuat seorang pencari berita pergi sendiri ke tempat kejadian. Karena kalau sudah urusan cuan, penyebaran hoax pun berseliweran di media sosiality. Akibat kelakuan dan motivasi hidup yang cuma memikirkan materialisme yang berujung hedonis, ajab pun ia dapat. Sin pun berpindah ke kantor polisi. Di sanalah kamera si Amang tukang foto ditemukan dalam keadaan menyimpan foto reptil tidak pakai mantan. Setelah banyak mempelajari ruang selokan, akhirnya Madison mencoba mengerahkan para polisi untuk menyisiri semua titik temu selokan. Namun dengan kepintaran reptil yang bertahun-tahun menguasai habitatnya, dia pun dengan mudah mengelabui para polisi ini dengan keluar dari tempat tak terduga. Iya, inilah si buaya darat sesungguhnya, menyebabkan semua orang lari tuh terbirit-birit dan polisi yang baru datang pun menjadi korban. Setelah kenyang melahap si Akang Pakpol, Marissa pun berbicara bahwa aligator akan mencari air untuk memulihkan energinya. Dan di pagi harinya terjadilah kerumunan pencarian aligator. Datanglah seorang yang bernama Kolonel Brock yang katanya ahli menangkap hewan-hewan buas. Karena kesombongan dan tinggi jabatan, Madison dan Marissa pun diusir mundur dari tugasnya. Call each other. Listen. Karena Madison dan Marissa merasa tidak dihargai untuk menghentikan aligator ini, akhirnya mereka mencoba meneliti gerak-gerik dari sang reptil di tempat habitatnya. Hamalem pun dumah. Sin pun diperlihatkan kepada pesta bocil FF yang mengadakan permainan. Kalau bermain noob, konsekuensinya akan diceburkan ke kolam renang. Namun ya koitlah tuh si bocil, karena ternyata buaya ini berkeliaran kemana-mana dan setiap sisi terowongan pembuangan dialah yang menguasai. Berpindah kepada yang ahli binatang buas bernama Brock dan teman-temannya, dengan kemampuan melihat jejak pergerakan reptil, dia pun terus mengikuti sampai ya, beliau pun almarhum. Di pagi harinya Madison pun mendatangi rumah Marissa. Kembali mereka menganalisis pergerakan reptil yang sungguh cepat seperti teleportasi. Dan tujuan selanjutnya pasti menuju kanal, kata Marissa. Tanpa membuang waktu lama, pergilah tuh mereka. Sebelum sampai di kanal, ternyata di sana sudah terjadi kejar-kejaran antara si aligator versus para pakpol. Reptil ini pun terus dihujani peluru sampai pada saat ingin melempar bom, tiba-tiba dia menyelam dan muncul dadakan membuat satu kapal tersungkur ke daratan. Dan kru yang masih di dalam air pun satu persatu hilang di mamam sang reptil buas. Madison dan Marissa yang baru sampai di lokasi pun langsung menanyakan kepada para korban di tempat kejadian. Ke arah mana si reptil ini bergerak pergi, kata si Madison. Si Pakpol ini pun memberitahukan pergerakannya menuju arah ke selatan. Dan langsung lah tuh mereka pergi, ya kan. Namun di sana sudah terjadi kekacauan serangan aligator yang masih lapar belum sarapan.
Setibanya di sana, Madison dan Marissa langsung mencari aligator kemana tujuan selanjutnya. Ternyata memang buaya ini pergi ke bah pembuangan yang pastinya akan kembali ke sarang selokan karena di sanalah rumahnya. Madison pun pergi ke tempat itu dan pastinya bertemu aligator serta membawa ke tempat yang sudah dipersiapkan, menyiapkan gas beracun serta mengaktifkan bom untuk mengakhiri segalanya. Ketika Madison ingin keluar terowongan, datanglah mobil tante-tante yang otomatis membuat Madison kelampangan. Untung aja Marissa datang dan langsung ambil alih tuh mobil emak-emak agar Madison bisa keluar secepatnya. Tamat, pesan yang dapat kita ambil pelajaran dari film ini adalah meski dalam hidup kita tidak pernah dihargai di setiap usahanya, buktikanlah bahwa Anda adalah orang yang hebat dan pantang menyerah sampai mereka bilang, maaf, kami meragukanmu. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, serta bagikan ya, biar kalian gak ketinggalan film menariknya dari Kang Irfan. Ya kalau, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.